KPK tengah menjadwalkan klarifikasi terhadap Kaisang Pangarep terkait kasus penggunaan jet pribadi. Sementara peneliti Pukat UGM menilai KPK harus segera melakukan pemanggilan pemeriksaan terkait dugaan gratifikasi pada Kaisang. Ketua KPK Nawawi Pemulangu menyatakan telah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK untuk mengklarifikasi kasus jet pribadi Kaisang. Menurut Nawawi, posisi Kaisang saat ini tidak bisa dilepaskan dari keluarganya yang menjadi penyelenggara negara. KPK saat ini tengah menjadwalkan untuk melakukan klarifikasi pada Kaisang. Namun Nawawi mengaku belum mengetahui di mana Kaisang saat ini. Orang Kaisang sebagai bukan penyelenggara negara, kita harus melihat Kaisang kaitannya dengan penyelenggara negara gitu, ada keluarganya atau apa. Saya seperti Pak Alex gitu. Nah kemarin kan bilangnya udah diarahkan ke deputi gratifikasi itu. Apakah itu? Iya, kita memang sudah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat, kita sudah memintakan untuk mereka melakukan klarifikasi gitu. Kaisang kan nggak bisa dianggap secara personal. Semua publik mengetahui bahwa Kaisang adalah bisa dilanjutin gitu kan, gitu. Sudah dipahami, jadi kaitannya ke situ gitu. KPK punya kewenangan untuk mengurusin hal-hal yang seperti itu. Tapi Pak, undangannya itu selesai Pak, estimasi pemanggilannya kapan sih Pak? Apakah dalam minggu ini Pak? Dijadwalkan oleh Direktorat LHKPN. Untuk diperiksa ya Pak ya? Pak, artinya KPK udah tahu keberadaan Kaisang di mana Pak? Iya Pak, sudah ada info Pak soal itu Pak? Tidak. Belum, Tidak Pak. tahu. Belum terinfo. Belum juga pakai pesawat. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili menyatakan Kaisang tidak bisa dikaitkan dengan gratifikasi dalam kasus penggunaan jet pribadi. Menurut Aceh, Kaisang bukan penyelenggara negara. Kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara, tentu beliau tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Sementara aktivis anti korupsi dari Pukat UGM, Zainur Rohman menyatakan KPK tidak perlu gamang dalam menangani dugaan gratifikasi di kasus jet pribadi Kaisang. Menurut Zainur, KPK seharusnya bisa cepat mengeluarkan surat panggilan pemeriksaan pada Kaisang sekaligus menyelidiki dugaan gratifikasi dalam kasus ini. Menurut saya yang harus dilakukan oleh KPK adalah segera, secepatnya menyampaikan surat undangan kepada Kaisang untuk dilakukan pemeriksaan ya mengenai benar atau tidaknya dugaan gratifikasi yang diterima oleh Kaisang. Betul, Kaisang ini bukan merupakan penyelenggara negara, tetapi sekali lagi Kaisang ini adalah anak seorang penyelenggara negara, anak seorang presiden, sehingga KPK tidak boleh melewatkan begitu saja jawaban tentang Kaisang bukan penyelenggara negara tersebut. Kedua, KPK tentu dapat melakukan investigasi, ya, melakukan pengumpulan data-data, informasi, keterangan, alat-alat bukti ya mengenai perjalanan yang dilakukan oleh Kaisang menggunakan jet pribadi tersebut. Setelah kasus jet pribadi jadi sorotan, hingga saat ini Kaisang maupun Erina belum memberikan pernyataan. Tim Liputan, Kompas TV. Apakah penggunaan jet pribadi oleh Kaisang bisa tergolong dugaan kasus gratifikasi? Dan bagaimana KPK seharusnya menangani kasus Kaisang? Kita bahas bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rohman dan manajer riset tren Asia Zaki Amali. Kita juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak dari KPK untuk ikut berbincang, namun masih belum berkenan. Selamat malam Mas Zaki, selamat malam juga Mas Zainur. Ya, selamat malam. Saya ke Mas Zainur dulu. Mas Zainur, jadi seharusnya bagaimana KPK menangani kasus ini? Karena kan sejauh ini dipanggil hanya dalam bentuk pencegahan.
bukan penindakan? Ya kalau kita lihat KPK memang terlihat sangat gamang ya, ragu-ragu dan penuh dengan ketakutan merespon laporan dari masyarakat mengenai dugaan penerimaan gratifikasi terhadap Kaisang ini. Tentu yang pertama saya ingin menjawab apakah non penyelenggara negara itu bisa dijerat dengan gratifikasi. Konsep dasarnya memang gratifikasi itu hanya dikenakan aturannya untuk penyelenggara negara. Tetapi bukan berarti non penyelenggara negara itu tidak bisa dijerat. Kenapa? Karena ketika non penyelenggara negara itu memiliki kaitan dengan penyelenggara negara, maka bisa jadi gratifikasi itu juga bisa dikenakan kepada non penyelenggara negara. Dan ini juga ada jurisprudensinya di Mahkamah Agung. Ini sudah lama, tahun 70, tahun 80 itu sudah ada kasus-kasus di mana pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara itu bukan diberikan secara langsung kepada penyelenggara negaranya, tetapi diberikan kepada keluarganya. Jadi tetap tidak bisa mengelak kalau mengatakan, oh ini keluarganya, bukan penyelenggara negara, begitu. Tidak, jurisprudensinya sendiri dari Mahkamah Agung sudah ada. Yang kedua, apa yang harus dilakukan KPK? KPK harus melakukan proses penegakan hukum tanpa pandang bulu dengan prinsip equality before the law gitu ya. Terbaru kan kemarin misalnya KPK berhasil memproses Rafael Alun gitu ya, dari kasus penganiayaan terhadap anak berujung kepada pembongkaran kasus korupsi yang dilakukan oleh Rafael Alun. Maka yang harusnya dilakukan oleh KPK adalah melakukan pemanggilan kepada Kaisang. Oke, kalau dikatakan sekarang tidak tahu di mana keberadaan Kaisang begitu ya. Kalau nggak salah netizen tahu keberadaan Kaisang begitu ya, sehingga sebenarnya dimanapun di dunia ini berada ada perwakilan negara, misalnya melalui kedutaan atau konsulat di mana KPK bisa menyampaikan pemanggilan. Yang kedua, tanpa harus melakukan undangan atau pemanggilan kepada Kaisang pun, KPK bisa bergerak secara cepat untuk melakukan pengumpulan data, informasi, alat-alat bukti gitu ya. Jadi dilakukan full bucket gitu ya, agar apa? Agar ini bisa segera terang apakah ada tindak pidana atau tidak. Oleh karena itu segera harus perlu dinaikkan kita penyelidikan untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana. Nah ini Kalau dulu, dari Mas Zainur, maaf saya potong ya. Kalau kita bicara soal tadi yang Anda katakan, dia bukan penyelenggara negara, tapi dia bagian dari keluarga penyelenggara negara yang bisa saja mendapatkan fasilitas yang kita katakan gratifikasi, ikut dinikmati begitu. Tapi ini kan juga ada persepsi yang tadi kemudian disampaikan oleh Aceh Hasan yang menyatakan bahwa Kaisang itu bukan penyelenggara negara, jadi nggak bisa masuk delik gratifikasi. Itu jadi gimana? Kita dudukan itu dulu. Kalau logika itu bisa diterima, pesta pora para penyelenggara negara, pemberian gratifikasi diberikan kepada keluarga mereka, tidak perlu atau pada para penyelenggara negara secara langsung dan akan bebas secara hukum, sehingga itu sudah terbantahkan dengan adanya jurisprudensi dari Mahkamah Agung. Ada banyak putusan di Mahkamah Agung yang menjelaskan penerimaan gratifikasi oleh keluarga penyelenggara negara gitu ya. Itu sudah merupakan hal yang umum di Mahkamah Agung, putusan-putusan yang menjerat keluarga dari penyelenggara negara. Jadi yang perlu diteliti oleh KPK adalah apakah penerimaan services ini, dugaan penerimaan fasilitas penggunaan pesawat ini gitu ya, itu terjadi karena posisi Kaisang sebagai anak penyelenggara negara atau tidak. Disitulah yang ingin didudukkan harusnya oleh KPK begitu ya. Kenapa? Karena gini, untuk mengukur gini Mbak, paling mudah. Kalau Kaisang bukan anak presiden, kira-kira tetap akan dipinjami jet itu atau tidak? Itu aja Mbak. Kalau tetap akan dipinjami, berarti itu bukan gratifikasi. Tetapi kalau orang biasa, Kaisang adalah orang biasa, bukan anak presiden, kemudian tidak akan dipinjami, maka itu jelas-jelas itu adalah gratifikasi. Oleh karena itu sekali lagi, gratifikasi itu bisa juga dijeratkan kepada non penyelenggara negara selama memiliki keterkaitan hubungan dengan penyelenggara negara, Mbak. Baik, saya ke Mas Zaky. Mas Zaky, jadi kalau dari tadi kita bicara soal pesawat jet, Anda katanya punya data soal pesawat jet Kaisang. Jadi sebetulnya apa yang bisa diungkap soal jet Kaisang itu, Mas Zaky? Oke, pertama saya mau singkat saja cerita bahwa jet ini dibeli di tahun 2021 oleh Garena Online Private Limited. Ini adalah anak perusahaan dari SEA ya, yang memiliki anak usaha di Indonesia yaitu Shopee salah satunya. Jadi saya memiliki data histori pesawat ini sejak tahun 2021, sejak pesawat ini dibeli dan berlalu lalang di Indonesia gitu. Jadi sejak dibeli tahun 2021, pesawat ini melakukan perjalanan di Indonesia ke berbagai tempat gitu, terutama ke Solo. Ke Solo itu sebanyak 5 kali. Itu di tahun 2021 berdasarkan data yang saya peroleh gitu.
Nah, perjalanan berikutnya saya mendapatkan berbagai informasi di sosial media dan menggunakan berbagai metode. Saya mendapatkan banyak gambar dan video Kaisang ini menggunakan private jet. Ini itu tidak hanya sekali, ya, setidaknya 3 kali di tahun 2023, di tahun 2022, dan di tahun 2021. Jadi memang ini bukan peristiwa pertama Kaisang menggunakan private jet ini atau difasilitasi. Jadi menurut saya kalau kita lihat historinya ini punya ikatan yang kuat ya antara Kaisang dengan penggunaan jet ini. Begitu. Jadi punya siapa itu Mas Zaky dan kenapa kemudian Kaisang bisa menggunakan jet itu? Oke, kalau ditanya punya siapa, saya ingin mengatakan bahwa pada tahun 2022 jet ini didaftarkan ke Bank of Utah di Amerika Serikat, sehingga pemilik aslinya sejak tahun 2022 itu tidak diketahui. Oke. Tetapi di tahun 2021 ini jelas bahwa pembelinya itu adalah Garena Online, yaitu bagian dari SEA dan terafiliasi dengan Shopee. Nah, kemudian meskipun disembunyikan sejak tahun 2022 pemiliknya, kita tahu bahwa penggunanya itu salah satunya adalah Kaisang dan pemilik dari Garena atau yang terafiliasi dengan perusahaan induknya gitu. Jadi berapa biaya sewa jet itu? Memang gini pertanyaannya, ini bukan milik perorangan, ini milik perusahaan, tapi apakah ini disewakan atau ini memang pemberian fasilitas secara cuma-cuma? Jadi begini, kalau ingin melihat persewaan jet, kita harus tahu dulu apakah jet ini membuka kantor charter di Indonesia. Itu pertama-tama harus kita ketahui. Nah, sejauh yang saya tahu bahwa jet ini belum memiliki cabang atau belum memiliki usaha untuk menggunakan charter jet ini di Indonesia. Maka operasional jet ini masih dikendalikan oleh perusahaan. Nah, kalau ingin tahu tarifnya, maka sebetulnya ini adalah tarif yang berlaku secara umum. Sewa per jam dan lain sebagainya. Dan sewa ini sebetulnya juga termasuk kalkulasi penggunaan bahan bakar gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu tuh sebetulnya jet ini dioperasikan langsung secara langsung oleh perusahaan atau melalui pihak yang diamanahi atau mendapatkan tugas sebagai charter pesawat gitu. Nah, kita harus tahu kalau memang ini tidak dilakukan oleh perusahaan charter, maka sebetulnya pengguna ini adalah orang yang terfasilitasi secara langsung oleh perusahaan itu sendiri. Dan biasanya private jet di Indonesia itu dioperasikan oleh satu operator dan kemudian dijajakan atau dipasarkan oleh pihak yang lain, sehingga disinilah terjadi transaksi bisnis charter. Nah, Kaisang ini sendiri saya melihat saya belum menemukan operator pesawat ini di Indonesia. Barangkali ada yang sudah mengetahui, tetapi kalau kita belum menemukan artinya ini dioperasikan langsung oleh perusahaan sendiri. Entah perusahaan ini menyewa satu perusahaan untuk mengoperasikan pesawat, itu juga biasanya terjadi gitu. Jadi ini sangat kuat kaitannya antara pemilik pesawat ini yang diduga masih terafiliasi dengan Garena dan penggunanya Kaisang itu sendiri begitu. Oke, saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, ini kan KPK akan manggil untuk klarifikasi. Kalau klarifikasi ini bentuknya akan seperti apa? Butuhkah kemudian kesaksian-kesaksian seperti yang tadi data-data Mas Zaky sampaikan? Ya, kalau undangannya bersifat klarifikasi kan berarti non pro justisia gitu ya, bukan untuk proses penindakan. Artinya masih di ranah pencegahan, biasanya ada di Direktorat Gratifikasi gitu ya. Padahal menurut saya dengan data-data yang sudah sangat kuat seperti itu, seharusnya KPK juga double track. Silakan dari sisi pencegahan dilakukan klarifikasi, tetapi dari sisi penindakan menurut saya juga sudah harus dilakukan proses begitu ya. Setidak-tidaknya dilakukan full bucket, pengumpulan bahan keterangan untuk menuju kepada penyelidikan gitu ya, untuk memastikan apakah ada atau tidak tindak pidana dalam dugaan penerimaan gratifikasi ini. Nah, kalau kita lihat keterangan-keterangan KPK yang bermacam-macam itu, saya melihat
KPK sendiri sangat ketakutan. Bahkan kalau tadi kita dengarkan keterangan dari Ketua KPK untuk menyebut bahwa Kaisang anak presiden saja tidak berani begitu ya. Sehingga kalau dari tanda-tanda yang disampaikan oleh KPK itu, sepertinya KPK sejauh ini baru di tahap pencegahan. Jadi klarifikasi itu di Direktorat Gratifikasi, bukan proses penanganan perkara di penindakan, yaitu di Direktorat Penyelidikan, apalagi di Direktorat Penyidikan. Nah, ini tentu publik harus mendorong KPK agar KPK double track. Selain pencegahan silakan dilakukan upaya klarifikasi, tetapi dari sisi penindakan juga harus dilakukan full bucket untuk menuju kepada penyelidikan. Sekali lagi, yang perlu ditegaskan adalah apakah ada atau tidak tindak pidananya. Itu saja dulu begitu ya. Jadi kalau hanya sekadar klarifikasi Mbak, itu tidak akan berujung kepada tindak pidana begitu. Sehingga menurut saya memang KPK ini sekali lagi agak berbeda treatmentnya dengan kasus-kasus yang lain. Terakhir misalnya di kasus Rafael Alun atau kasus Eko atau juga kasus-kasus yang lain, Mbak. Oke, jadi gini, kalau tadi kan Mas Zakir juga memberikan informasi soal ini bukan pertama kali digunakan oleh Kaisang. Apakah kemudian ini juga bisa jadi salah satu bahan yang dikonfirmasi oleh KPK? Betul, itu justru semakin menguatkan dugaan adanya penerimaan gratifikasi kalau ternyata pesawat tersebut sudah sering digunakan, kemudian juga sudah sangat familiar digunakan oleh Kaisang. Juga kan KPK bisa melakukan pengumpulan informasi. Apakah hanya Kaisang seorang dari keluarga tersebut yang memanfaatkan fasilitas jet tersebut, atau juga ternyata ada anggota keluarga yang lain. Itulah fungsinya KPK harus melakukan investigasi segera begitu ya. Silakan kalau nanti kesimpulannya ada atau tidak pidana tidak apa-apa. Yang penting KPK segera kumpulkan bahan dan keterangan untuk menuju kepada satu pertanyaan, yaitu apakah ada atau tidak pidana gitu ya. Nah, kemudian kan KPK perlu untuk mendalami apakah ini adalah sebuah transaksi sewa menyewa. Kalau ini transaksi sewa menyewa kan berarti harus menyewa kepada perusahaan aviasi. Padahal sepertinya sejauh yang diketahui oleh publik ini tidak dioperasikan oleh perusahaan aviasi yang bersifat charter begitu ya. Artinya ini bukan menyewa kepada perusahaan charter yang sudah publik ketahui seperti biasanya ketika publik melakukan charter. Sehingga kemudian harusnya KPK tidak perlu kemudian bersilat lidah ke sana kemari dan kemudian mengarahkan kepada aspek pencegahan, Mbak. Jadi justru dengan terungkapnya informasi bahwa pesawat ini sudah sering digunakan dan terlihat di Solo begitu ya, ini seharusnya menjadi bahan tambahan bagi KPK untuk segera mengumpulkan ini secara lengkap. Dan kita harusnya malu lah ya, misalnya sekarang sedang ada informasi Mbak, ex-presiden Korsel itu ditetapkan tersangka karena mencarikan kerja buat mantunya begitu ya. Nah, ini Presiden Indonesia seperti apa treatmentnya oleh KPK gitu ya. Kita dilihat oleh dunia apakah kita ini adalah negara hukum atau hukumnya buat mainan begitu. Jadi menurut saya equality before the law, siapapun di hadapan hukum itu sama, tidak ada yang lebih tinggi daripada hukum, Mbak. Oke, kalau tadi kan Anda katakan KPK ingin mengklarifikasi, ini juga pernyataan ini juga disampaikan oleh pimpinan KPK, tapi kan mereka juga mengklaim belum tahu di mana Kaisang itu berada. Ya, kalau kepada Kaisangnya oke lah, saya bisa paham itu. Tetapi kan full bucket, pengumpulan bahan keterangan itu tidak perlu menunggu Kaisang hadir di KPK atau diketahui keberadaannya di Solo atau di Jakarta gitu ya. Full bucket dan sekarang sudah bisa dilakukan oleh KPK dengan fungsi investigasinya di Direktorat Penyelidikan misalnya. Itu bisa mendatangi perusahaan di mana pesawat tersebut didaftarkan, pemilik sahamnya, dan seterusnya begitu ya. Bisa mendatangi operatornya, bisa mendatangi tempat-tempat di mana informasi keberadaan pesawat tersebut bisa diketahui, juga bisa mencari atau men-tracing keuangannya, Mbak, meminta bantuan PPATK, bagaimana untuk mengoperasionalkan pesawat tersebut. Apakah pesawat tersebut dibiayai secara langsung oleh siapa, begitu ya, sehingga semuanya bisa di-tracing, karena transaksi keuangan semua tercatat dengan bantuan dari PPATK. Seharusnya itu bisa dilakukan tanpa menunggu kehadiran Kaisang secara fisik di Indonesia. Pun sebenarnya secara hukum dimanapun seseorang berada itu kita punya perwakilan seperti tadi di awal saya sampaikan, itu bisa juga disampaikan melalui perwakilan tersebut, Mbak. Oke gini Mas Zainur, kita breakdown satu-satu. Kalau tadi Anda katakan ada kemungkinan misalnya ini adalah penyewaan pesawat, apakah kemudian juga harus merunut kepada LHKPN yang dilaporkan Kaisang? Kalau LHKPN saya belum tahu ya, karena kan Kaisang ini bukan penyelenggara negara gitu ya. Artinya bagaimana men-tracing dari mana sumber dana jika memang ini penyewaan pesawat begitu? PPATK punya transaksi
seluruh transaksi yang berada di Indonesia begitu ya. Apalagi ketika ada irregularity, ada transaksi yang tidak wajar begitu ya. Jadi kan ini belum tentu juga transaksi itu berasal dari Kaisang. Sehingga sebenarnya dengan bantuan PPATK, KPK itu bisa men-tracing siapa yang mengoperasikan pesawat ini, pembiayaannya dari mana, kan butuh beli aftur Mbak, butuh beli supply, butuh juga membayar pilot, membayar kru begitu ya, butuh juga bayar parkir di pelabuhan udara begitu ya, dan seterusnya. Itu kan semua membutuhkan biaya. Dengan bantuan PPATK, KPK bisa tahu semua itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya tidak ada alasan bagi KPK dengan mengatakan belum tahu keberadaan Kaisang gitu ya. Sehingga KPK itu bisa memulai dari sekarang kerja-kerja pengumpulan bahan keterangan itu. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan satu pertanyaan, apakah ada atau tidak unsur pidananya gitu ya. Kalau memang tidak ada unsur pidananya, tidak apa-apa juga, publik juga akan menerima. Tapi kalau ada unsur pidananya, tolong prinsip persamaan di depan hukum itu harus dijunjung tinggi. Nah, kalau tadi Anda katakan ada atau tidak unsur pidana, ini kan masih harus ditelusuri oleh KPK. Tapi yang jadi pertanyaan gini, kenapa kemudian tadi Anda katakan ini sudah harus masuk ke tahap penyelidikan, bukan penyidikan? Ya, justru tahap penyelidikan itu kan untuk memastikan ada atau tidaknya gitu ya. Kalau tahap penyidikan itu kan untuk menemukan tersangkanya. Jadi kita itu masih menggunakan presumption of innocence. Kita menjunjung tinggi praduga tidak bersalah begitu ya, sehingga dengan keterangan-keterangan yang sudah disajikan oleh publik sedemikian rupa di sosmed, dibantu oleh Mas Zaky dan kawan-kawan begitu ya, informasinya sudah sangat melimpah, kok ya KPK tidak segera memproses ini dari sisi penyelidikan begitu ya. Kalau kita ingat dulu Rafael Alun itu juga bermula dari inisiatif publik ketika publik melihat adanya injustice ya, ketidakadilan yang dialami oleh seorang anak dianiaya oleh anak pejabat. Kemudian publik membongkar gaya hidup keluarga tersebut, kemudian membongkar berbagai kejanggalan-kejanggalannya. Kemudian KPK bergerak untuk mengumpulkan bahan dan keterangan alat-alat bukti begitu ya. Nah, sekarang publik sudah membantu penegak hukum yang menyajikan sedemikian banyak informasi, data, alat-alat bukti untuk membuat jelas ada atau tidak tindak pidana. Sekarang bola ada di KPK, silakan KPK proses itu gitu ya, untuk mencapai pada satu kesimpulan ada atau tidaknya tindak pidana gitu ya. Jadi kita juga menjunjung tinggi presumption of innocence gitu ya. Kita tidak menuduh bahwa Kaisang ini korupsi, tidak. Tetapi ini tugas bagi KPK untuk memperjelas. Justru di lain sisi juga ini juga untuk melindungi nama baik Kaisang juga, Mbak. Kalau memang tidak menerima gratifikasi ya, kemudian nama baiknya juga harus dipulihkan begitu. Tapi kalau memang menerima gratifikasi harus diproses secara pidana, begitu. Oke, saya ke Mas Zaky. Mas Zaky, tadi kan Anda katakan ada beberapa perjalanan yang digunakan oleh jet pribadi ini ke kota Solo. Kalau katakan lagi nih, Kaisang salah satunya domisilinya itu di Solo. Tapi kan kita tidak bisa mengonfirmasi pesawat itu betulkah ke Solo membawa Kaisang atau bukan begitu. Jadi bagaimana kemudian nanti ini bisa dilakukan terhadap tadi penelusuran Anda? Oke, baik. Jadi memang data yang tersedia di publik itu tidak bisa mengetahui siapa penumpangnya, karena itu juga bagian dari privasi kan. Tetapi dengan adanya metode-metode yang sekarang dikembangkan oleh berbagai pihak, kita bisa melakukan namanya triangulasi data. Gitu. Saya terus terang juga menggunakan metode ini di mana saya mencocokkan beberapa video, beberapa foto keberadaan Kaisang menggunakan pesawat ini gitu. Dan saya katakan tadi ada 3 video memang peristiwanya itu sangat jelas ya, itu sangat jelas Kaisang menaiki pesawat dan ini menunjukkan bahwa keterkaitan yang sangat kuat. Dan memang dalam konteks ini data-data penerbangan flight history ini memang hanya menunjukkan kedatangan pesawat ke bandara. Nah, siapapun penumpangnya kita tidak tahu, tetapi dengan metode salah satunya tadi saya sebutkan itu bisa kita ketahui dengan jelas. Jadi memang ini adalah cara-cara terbaru untuk membuktikan bahwa untuk mencari bukti kita harus kreatif gitu. Termasuk KPK sendiri juga perlu kreatif gitu. Tidak bisa selalu menggunakan cara-cara yang konvensional. Maka cara-cara inilah yang sebetulnya bisa digunakan sebagai satu terobosan. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Zaky, Mas Zainur di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Kita nantikan nanti seperti apa respon selanjutnya dari KPK dan juga tindakan selanjutnya dari KPK terkait dengan ini.